brochure-nya, yang untuk alat-alat mereka buat jualan gitu. Jadi pasti udah engage sama kita dari awal dari situ. Tapi bayangin gitu kan, kayak apartemennya mau dibangunnya kapan? Biasanya kan, kayak nggak akan dalam 1-2 bulan ke depan kan. Jadi biasanya itu yang lama. Jadi belum tentu karena kalau konteksnya lama belum tentu karena kliennya yang rese atau menyulitkan gitu. Tapi kadang memang karena fase proyeknya gitu. Kayak misalnya di awal nih tahun ini kita mulai bikin nih udah bikin nih logo dan identitinya udah ada. Tapi ketika kita masuk ke environmental graphic bikin signage nih misalnya buat di apartemennya pasti nunggu udah mulai dibangun karena kan nanti berubah lagi, kita harus ukur di sana gitu kan, harus lihat realnya seperti apa, jadi harus tunggu konstruksinya berjalan gitu. Biasanya gitu sih yang lama-lama tuh project properti. Kayak mall juga sama kayak gitu juga. Kayak sekarang juga kita lagi handle di Jakarta, uh, udah lama, udah dari tahun 2018 atau 19 ya, kayak 18 deh. Terus sempat pending juga karena harusnya mereka targetnya 2020 buka, tahu-tahu ada COVID kan, jadi mereka juga sempat ke pending sejak pembangunannya dan baru lanjut lagi di 2021 groundbreaking-nya. Sekarang jadi masih deh kita lanjutin tuh. Bayangin udah berapa tahun. Dari 2018 sih artinya udah 19 ya. tahun kan. Proyek abadi sih. Istilahnya teman-teman saya juga proyek abadi. Kenapa? Biasanya kok teman-teman desain menyebutnya proyek abadi yang sebulan setahun sampai jalan kan. Kalau nggak abadi kita kadang sebutnya proyek zombie. Kayak sempat udah gak dikerjain kan tuh, terus nanti kan bangunnya masih lama, ini bangun lagi nanti baru bangkit lagi setelah berapa tahun. Kadang juga main kendalanya di klien sih, yang mungkin karena kurang prepare atau persoalan time schedule yang mereka yang berantakan, ya walhasil berefek ke teman-teman di agensi juga biasanya kan. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah paling banyak tim yang dilibatkan ketika sebuah proyek, kan itu proyek apa di Thinking Room? Yang mungkin sampai 10. Paling banyak apa? Paling banyak ngelibatin orang gitu dalam satu itu proyek apa? So far tuh yang akhir-akhir ini ya, sekitar 1-2 tahun terakhir lah sejak kita ngerjain rebrandingnya Bukalapak, mulai bermunculan nih gitu klien yang masuk itu tipe projectnya yang seperti itu gitu, antara dia digital product misalnya, kalau nggak tech company, atau tipe apa ya, perusahaan yang lagi growing lah. Kayak terakhir kita sempat bikin ngerjain buat Rata, tahu nggak sih Rata ini liner, merek liner, tapi itu belum udah publish sih si rebrandingnya, tapi kita belum publish di website Thinking Room gitu. Itu tipe-tipe kliennya tuh seperti itu gitu, yang dimana apa ya, ngomongin brandingnya itu kompleks banget gitu. Dan apa yang bakal aku share hari ini juga sebenarnya kayak nggak sekompleks itu gitu. Kan itu kayak lumayan advance dan kayaknya agak bisa jadi satu sesi sendiri lagi gitu. Itu tuh biasanya butuh desain sistem yang apa ya, bener-bener komprehensif gitu. Kita nggak mikirin cuman logonya aja, tapi di situ nanti bisa jadi ilustrasinya juga kayak ada sistemnya sendiri gitu. Sistem ilustrasinya, atau kadang bahkan sampai ke fontnya juga bisa jadi didesain khusus gitu. Kayak Bukalapak juga kan kita collab sama Type Foundry kan gitu, buat kerjain khusus fontnya gitu. Jadi tipe-tipe project kayak gini tuh setiap elemennya lumayan detail tuh, perlu dibikin guideline-nya. Jadi biasanya di kantor pun misalnya lead designer si A gitu ya, dia yang kerjain project ini, tapi bisa jadi nanti ilustrasinya itu yang ngerjain si B dan C gitu. Dia yang explore gimana desain stylenya, terus bahkan sampai ke guideline-nya gitu, cara bikinnya supaya nanti bisa diteruskan ke tim internal si brandnya kan. Karena biasanya yang kayak gini tuh mereka punya desain tim yang lumayan banyak juga gitu. Jadi kita harus transfer nih, udah susah bikin brand identity systemnya, terus gimana caranya supaya nanti jangan sampai cuma stop sampai proposal kita, tapi harusnya bisa terus dilanjutkan kan sama tim internal mereka gitu. Jadi so far sih yang kayak gitu sih, project-project yang bakal melibatkan banyak orang, karena emang kompleks banget gitu. Tadi itu kan sempat mention proyekan yang Bukalapak. Saya juga ngikutin yang menarik malah saya melihat kenapa bisa Thinking Room melibatin tokoh Type untuk handle Type-nya. Padahal kita paham teman-teman di Thinking Room kan
hebat semua dalam desain. Kenapa harus melibatkan agensi lain? Mungkin itu pertanyaan saya. Apakah ada hubungannya dengan persoalan apa namanya konflik generalis versus spesialis misalnya? Lebih ke apa ya? Karena kita mungkin secara bisa nentuin kayak eh, secara tipografi stylenya yang seperti apa gitu ya. Misalnya kita bikin desain fontnya bisa gitu, tapi kenapa kita waktu itu ajak Type Foundry yang memang kebetulan ya Gumpita juga kita hubungannya baik juga gitu, udah pernah ya sering ketemu dan kita sering collab juga gitu. Dan kita rasa untuk brand sebesar Bukalapak gitu, kita kita nggak punya kapasitas yang apa ya, jadi kita bawa expertnya aja deh sekalian gitu. Kayak secara, karena kan mereka itu nggak cuma butuh dapetin kayak stylenya aja gitu kan, tapi perlu dibikinin apa ya nanti secara teknis lah kayak si fontnya itu harus bisa works di produk dia gitu. Di aplikasinya juga dia mau pakai font itu soalnya kan. Nanti bikinin web versi webnya gitu. Terus belum lagi nanti ke printnya kayak gimana. Dan itu tuh kan stylenya sama family-nya itu kan banyak banget gitu. Jadi ya udah aja gitu sekalian aja kita memang yang lead secara brand identity design-nya gitu, tapi untuk spesifik fontnya ya udah kita bawa aja expertnya gitu sekalian, jadi supaya nanti hasilnya juga lebih maksimal kan gitu, karena kita kan bukan Type Foundry kan gitu. Sangat ini menarik ya. Mungkin teman-teman di Makassar wawasan yang seperti ini masih sangat jarang. Bahwa kadang sesama agensi itu masih memungkinkan untuk lintas kolaborasi pada proyek-proyek mungkin yang harus sifatnya memang melibatkan orang yang expert di wilayah yang oke, kita butuh dia, misalnya kayak kasusnya Bukalapak. Teman-teman ini juga memanggil toko type untuk join. Ini juga catatan penting teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Iya. Pertanyaan terakhir ini untuk Ira sebelum kita masuk di sesi slide. Ini pertanyaan imaji ya. Saya anggap pertanyaan imaji karena kita berandai-andai nih, kita berandai-andai. Seandainya nih misalnya ada golden ticket jatuh dari langit, kemudian ngasih kesempatan ke Ira rebranding sebuah perusahaan multinasional kayak Apple mungkin contoh kayak Google. Kira-kira Ira milih brand apa yang harus di rebrand dan apa alasannya? Aduh, apa ya? Ini harus multinasional atau kayak apapun? Bebas sih, mungkin segede kayak Apple lah, Dream atau Tesla mungkin. Dream ini kali ya, dream brand gitu ya. Betul sejenis itu kayak dream project kan dihayal-hayalin gitu. Oke. Mungkin lebih ke fashion brand kali ya aku. Tapi belum tentu perlu di rebranding juga sih sebetulnya, tapi kayak aku pengen banget kayak ngerjain luxury fashion brand sih. Mungkin kayak yang levelnya kayak Chanel gitu. Yang levelnya segitu sih kayak karena itu yang jarang banget dan nggak tahu kayak belum so far belum ada aja sih aksesnya ke situ, dan kayak menarik aja buat ngerjain kayak gitu. Pengen nge-explore aja gitu ya. Kayak memang ya aku tertarik juga gitu dan kayak senang senang ngikutinnya gitu kan, dan kayak mungkin menarik gitu kayak untuk bisa, dan sebenarnya aku bukan orang fashion juga cuman seneng gitu kan lihat, jadi kayak pengen tahu aja kayak dengan expertise aku kayak bisa do something dengan this type of brands gitu. Menarik sih karena sejauh ini kan terakhir itu kan Sarah kayaknya ada yang brand fashion yang brand type-nya yang dibuat lebih lebih rapat. Ke teman-teman semua yang hadir di malam hari ini, kalau ada yang mau nanya keep dulu, kita nanti setelah sesi share slide akan buka sesi tanya jawab ke Ira. Teman-teman yang ingin nanya apapun itu selama relevan dengan apa namanya tema yang dibawakan berhubungan dengan desain, atau mungkin ada curhatan tentang apa namanya pengalaman sehari-hari kalian tentang desain dan klien yang menurut lu apa ya, ada nggak sih insight dari Kak Ira yang bisa bantu mereka untuk kasih masukan. Teman-teman tahan dulu pertanyaannya. Saya serahkan ke Ira untuk share slide. Silakan Ira. Oke, thank you. Ini tuh pesertanya mahasiswa semua atau campur ya? Lumayan kecampur sih. Kalau saya lihat data dari email, kita sebenarnya enggak nyangka juga sih
kalau pesertanya pertama kan sebesar ini, yang kedua kita targetnya teman-teman Makassar yang terlibat, ternyata pas regis lumayan banyak dari luar, teman-teman dari Kendal, Oh, teman dari Surabaya, Malang, bahkan ada dari ITB loh. Ada 6 orang oh kayak gitu. dari ITB yang daftar saya lihat. Oke. Masih bilang Berarti kayaknya lebih umum gue ya. kesebar besar. Oke, oke. Nah, aku sambil share screen aja nih. Silakan, silakan, silakan. Oke. Ini kayak masih di disable. Hmm, Boleh coba di enable dulu. coba pas share screen multiple participant. Oke, coba silakan. Oke, udah bisa. Udah kelihatan ya screen aku ya? Udah kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Halo lagi semuanya. Ini semoga nggak keburu ngantuk ya. Kasihan udah malam banget. Thank you juga udah mau join di talks ini gitu. Padahal ini udah malam banget. Sorry juga kayak jadwalnya harus malam ini. Eh ini sih kayaknya bagian awal-awal tadi karena udah sempet diceritain sekilas aja ya. Thinking Room itu kalau ada yang belum tahu, kita sebenarnya nggak cuma branding aja gitu. Kita ya design company lah. Cuma karena memang mostly project-project itu branding sekarang. Jadi eh, ya orang-orang banyak tahunya kita branding company gitu. Dan ini tim kita sekarang, dan sebenarnya sekarang udah lebih banyak lagi nih dari ini. Kita kalau nggak salah sekarang ada 19 orang ya. Di sini baru 14 deh kalau nggak salah. Dan tadi setelah aku sempat share juga di awal, aku jadi join di tahun 2014. Ini aku masih kuliah waktu itu, joinnya dari magang. Timnya juga kalau dilihat udah beda ya orang-orangnya, muka-mukanya yang masih sama, cuma Mas Erik aja yang ada di sini, ya sama aku. Karena waktu itu jadi intern dan sekarang udah jadi full time gitu. Ini kira-kira komposisinya seperti ini kalau di Thinking Room. Jadi tadi kan sempat dimention desain prinsipalnya Mas Erik dan art director ada 3, aku, Ritter, dan juga Bram. Selain itu sisanya desainer gitu. Dan yang menarik juga kita punya design writer. Sebenarnya dia copywriter sih, tapi desainer juga gitu. Jadi maksudnya backgroundnya desainer dan kita lihat kayak kalau di Thinking Room itu lebih cocok kita sebutnya design writer. Jadi dia nggak cuma bikinin maksudnya nggak cuma penulis aja gitu, tapi juga ada design thinkingnya gitu di balik itu. Dan untuk tim itu yang tim kreatifnya dan dari manajemennya itu ada administrasi, bagian administrasinya itu ada 1 orang, dan yang lebih bertanggung jawab untuk hubungan antara klien itu ada account eksekutif sekaligus project manager sih, sebenarnya perannya sama. So, kira-kira komposisi tim kita seperti itu. Dan hari ini aku akan share itu fokusnya lebih ke proses kerja dalam perancangan brand identity, mulai dari eksplorasi ide sampai ke penyajian karyanya. Sebenarnya sih ini apa ya, proses kerja secara general kali ya aku coba, karena kompleks dan apa ya sangat berantakan kali ya kayak sebenarnya proses kerjanya, dan ini bakalan real proses yang aku share gitu, jadi benar dari project asli, dan aku coba share kayak ada 2 macam project ya. Mungkin tipenya beda sekali gitu, jadi kalian bisa bandingin bahwa ketika udah masuk di agency itu eh, apa ya, proses merancang brand identity itu nggak selalu kayak sama gitu alurnya. Nah, sebelum kita masuk ke proses kerjanya, kita pertama coba pahami dulu sebenarnya konteksnya brand identity itu seperti apa. Nah, ini yang tadi sempat mention juga gitu. Waktu aku kuliah, brand identity yang aku kenal tuh seperti ini gitu. Dan kenapa aku nggak suka branding? Karena menurut aku boring gitu. Ya udah gitu, kayak cuma bikin logo satu, terus defining misalnya oh warnanya ini, pakai font apa, mungkin ada elemen grafisnya itu seperti apa, sih udah ulang-ulang aja gitu. Nah, makanya aku nggak suka branding gitu dulu lagi kuliah. Sampailah aku masuk Thinking Room sebenarnya gitu. Waktu dimulai di intern kayak terbuka gitu loh matanya, kayak oh ternyata bisa loh gitu bikin branding tuh nggak harus kayak gini gitu. Tapi aku melihat branding itu ya waktu waktu kuliah kayak nggak kayak dingin gitu rasanya, kayak udah gitu aja gitu, boring gitu. Sedangkan ketika aku masuk ke Thinking Room, ya ini project yang sekarang-sekarang sih ya, cuman ya kurang lebih lah dari waktu itu pun
spiritnya seperti ini gitu, kayak selalu ada story-nya, selalu ada personality-nya. Jadi kayak setiap ketemu satu project branding ini kayak kenalan sama orang baru gitu. Yang kita define dia tuh karakteristiknya seperti apa. Kayak orang yang misalnya cara bicaranya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, dan apa ya, mungkin gayanya kayak gimana gitu. Mungkin kayak contohnya ya kayak Flash Coffee, kita kayak lihat seseorang yang energetik banget gitu, dan kita lihat kan misalnya coffee shop itu bisa jadi dibawa personality-nya yang tenang, yang calming gitu, tempat orang ngafe. Tapi Flash Coffee itu tuh kita bikin yang flashy banget, yang benar-benar vibrant, kayak nunjukin kopi itu kayak kasih energi buat menjalani hari lah gitu. Terus kadang-kadang juga bisa ketemu karakter orang yang kayak gini gitu. Waktu itu kita ngerjain bisnis kit, ada ini kan dia salah satu produk dari Genius. Mereka bikin business management tools apps. Jadi ini apps terpisah dari Genius gitu, tapi masih under satu brand architecture. Jadi sama-sama kayak Genius gitu. Ada professional side-nya, tapi juga fun gitu dan simple in a way. Dan kadang-kadang juga bisa jadi kita ketemu personality yang seperti ini gitu, yang apa ya, ini front room itu idenya kayak ada sedikit barok painting gitu, hospitality yang lebih elegan, lebih apa ya, lebih hangat gitu. Jadi kayak tadi dilihat dari project-project tadi aja, kalau lihat elemennya tuh beragam gitu yang di-apply. Kayak di sini bisa dilihat di menunya, di coasternya, di paperback-nya, packaging-nya gitu. Semuanya tuh elemennya beda-beda, bukan kayak sesuatu yang berulang-ulang. Tapi kalau dilihat semua masih ada benang merah yang menyatukannya gitu. Kayak misalnya dari style art-nya, dari tipografinya, warna yang digunakan, semuanya itu jadi satu sistem. Karena diturunkan dari satu konsep yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat, instead of being repetitive, kayak contoh brand identity yang tadi aku bilang tuh, yang aku kenal selama kuliah gitu, kita itu lebih percaya sesuatu yang membuat sesuatu itu yang konsisten gitu, karena konsistensi ini yang membawa excitement, yang kasih satu pengalaman yang kohesif, dan akhirnya stimulate interaction juga gitu dengan audiensnya. Dan kalau kita tahu nih, sebenarnya kan brand identity itu banyak banget kan pengaplikasiannya, bisa jadi dari print ke digital, bahkan ke pengalaman yang sifatnya lebih ruang gitu. Apalagi zaman sekarang kayak macam-macam banget gitu, bisa jadi ke uniform atau merchandise itu bisa jadi ada tekstur, ada bahannya, terus ke sosial medianya kayak gimana, dan dari sebanyak ini gitu, gimana caranya tuh bisa apa ya, unify gitu loh, jadi satu satuan yang punya soul yang sama gitu. Dan makanya aku tuh mungkin lebih define merancang brand identity itu nggak cuma bikin logonya aja atau konsep gitu, tapi kayak lebih mendefine satu soul tertentu, karena akhirnya soul inilah gitu yang kayak akan dibawa terus sampai ke implementasi yang beragam tadi. Mungkin kita sekarang coba mulai masuk ke prosesnya ya, kayak dari awal tuh sebenarnya apa sih gitu yang penting. Dari pengalaman aku nih sama Journey Thinking Room, menurut aku ini salah satu yang apa ya, ini soft skill yang jam terbang juga, tapi perlu di set mindset-nya itu dari awal gitu, bahkan ketika kita masih jadi junior designer, yaitu memahami project dan juga klien. Karena kadang-kadang kita terlalu fokus sama the project aja gitu, kayak kita terlalu fokus kayaknya saya tuh desainer yang udah paling tahu, pokoknya ini project harus kayak gimana, tapi kita lupa gitu kayak bahwa ada sisi klien juga nih gitu, yang mungkin dia punya visi tertentu, dia punya pemikiran tertentu, yang terkadang kalau kita dengerin dan kita coba pahami, itu justru akan membuat project ini tuh jadi lebih tepat gitu solusinya. Mungkin sambil berjalan nih, supaya daripada teori-teori, udah malam juga kan, aku bakalan share tuh pakai case study supaya lebih menarik juga, dan mungkin teman-teman semuanya bisa lebih kebayang nih di real project-nya itu seperti apa. Yang pertama ini aku akan share Project Balon and Wish. Sebenarnya ini udah lama, dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pernah dengerin talks aku juga bisa jadi pernah tahu nih project ini, tapi ini aku coba susun baru nih ininya apa, flow apa yang mau aku share nih, sebenarnya poin-poinnya apa, semoga bisa tersampaikan dengan baik ya. Jadi pertama, kita tuh perlu memahami dulu nih sebetulnya
posisi kita itu sedang mendesain apa. Kita tuh kan ketika bikin satu brand identity biasanya ketemu satu bisnis tertentu. Dan bisnis ini selalu mengarah sama target market tertentu gitu, yang kalau kita coba tarik kacamatanya lebih jauh lagi, nggak cuman kita dan kita dan target market aja nih gitu. Tapi di sekeliling kita itu bisa jadi ada bisnis-bisnis lain yang juga mengarah ke target market yang sama. Dan kalau kita tarik lagi nih lebih luas lagi gitu, sebenarnya nggak cuman kita aja nih gitu, kita dan si bisnis-bisnis ini gitu, tapi juga ada apa namanya, ada tren, ada budaya yang sedang berkembang, mungkin ada sejarah juga gitu, dan ada teknologi dan kepercayaan yang berkembang di sekitar kita. Sorry, ini kayaknya iya, ini kayaknya error, aku kepencet chat. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau balikin lagi ke project tadi nih, Balon and Wish. Balon and Wish ini projectnya apa sih? Jadi dia itu sebenarnya F&B gift shop di Pondok Indah Kapuk di Jakarta, dan dia itu sebenarnya jualan kayak cookies, cake, teh sama wine yang nggak cuma dijual di tokonya, tapi fokus utamanya itu untuk sebagai hampers, kayak orang beli misalnya buat lebaran atau buat event-event tertentu kayak Natal atau Imlek, buat kirim-kirim ke orang-orang terdekat gitu. Dan kompetitornya itu waktu itu yang sempat di-mention itu ada Pandor, ada Harvest. Aku nggak tahu sih kalau teman-teman di Makassar familiar nggak sama Pandor, karena ini kalau nggak salah cuma di Jakarta. Tapi kayak Harvest atau TLJ, dan ada beberapa juga home brands yang jualan hampers juga yang mengarah ke target market yang sama gitu. Waktu itu mereka define target marketnya lebih cukup luas gitu, dari bisa jadi anak SMA atau anak kuliahan sampai ibu-ibu yang socially aktif dan secara income ya cukup dari middle to high lah, yang biasa mainnya ke daerah sana, dan kalau cari hampers juga di daerah sana. Nah, kita coba lihat tadi kan tarik kacamatanya lebih luas, kita coba lihat gitu sebenarnya tren-tren yang berkembang kayak gimana. Nah, kita sadar gitu ketika konteksnya gift ini untuk hampers gitu, cookies ini untuk gift hampers gitu ya. Dia itu kalau kita lihat di kompetitor, dia diperlakukannya itu seperti ya udah sebagai produk aja gitu, sebagai cookies ya cookies gitu. Kalau dilihat packagingnya juga, waktu itu kliennya tuh bilangnya ini standar gitu, kayak aku coba cari gitu maksud dia standar tuh apa gitu yang dia nggak suka, ternyata maksudnya standar kayak gini, kayak cuma ceplokin logo aja gitu, terus misalnya ya udah cookies ya udah tampilin aja foto cookiesnya, dan kayak nggak ada something exciting atau something more to tell gitu dari packagingnya. Sedangkan ketika konteksnya itu untuk gift, packaging tuh jadi satu hal yang penting. Nggak cuma ya kalau produk, ya namanya jualan makanan ya produknya udah harus enak gitu kan. Tapi gimana caranya ketika jadi gift itu packagingnya harus exciting. Nah, kira kita coba bagi gitu, kayak ini beberapa poin yang mungkin bisa kita gali ketika pertama kita ketemu sama klien. Pertama kita harus tahu dulu gitu, kayak apa sih alasannya brand ini tuh harus ada gitu. Kenapa dia mau mau melakukan project ini gitu. Dan visi ke depannya apa? Waktu kalau untuk Balon and Wish ya dia sadar kalau packaging itu dia sebagai key feature dari brandnya karena dia F&B gift shop. Tuh. Target marketnya tadi sudah di-define, kompetitornya juga kita sudah tahu tadi, dan apa yang ada di trennya itu di sekelilingnya ya tadi gitu, kayak kebanyakan brand-brand seperti ini di Indonesia itu memperlakukan produknya ya udah sebagai produk aja gitu di packagingnya. Dan secara personality itu dan preference, ini 2 poin yang terakhir. Ini yang tadi aku bilang, yang kita perlu memahami juga, dan kita perlu build communication yang baik dengan kliennya untuk bisa paham sebenarnya visi dia tuh terhadap brand ini tuh apa sih gitu. Karena kan menurut aku kayak brand itu si klien ini kan dia yang own the brand setelah kita develop gitu kan. Dan gimana caranya dia punya sense of belonging, dan dia pasti tahu gitu kayak sebenarnya visinya itu seperti apa, dan kita yang bantu untuk mewujudkan itu gitu.
Dan secara personality waktu itu kliennya udah bilang dia pengen something yang sophisticated, pengen yang whimsical gitu. Dan secara preference ada yang cukup spesifik nih, dia pengen a touch of gold dan dia nggak suka sama motif bunga-bunga. Kayak mungkin bisa cek ini brand Cat Kidston yang banyak jualan tas atau dompet gitu, kayak banyak bunga-bunga kecil. Aku inget ini tuh tahun 2017 projectnya, dan waktu itu lumayan banyak nih bakery-bakery yang pakai flowery pattern tuh. Terutama yang home brands tadi aku sempat sebutin. Beda sama Harvest atau Pandor gitu kan, biasanya dia lebih general lah ya secara packaging gitu. Nah, secara preference si klien kita tuh nggak mau nih pokoknya jangan pakai bunga-bunga gitu. Ya udah, ngapain maksain juga gitu kan. Terus tahap berikutnya apa nih? Setelah kita tadi kan coba memahami dari kliennya, dari projectnya, secara kondisinya tuh seperti apa sih gitu, kita state-nya ada di mana. Dan tahap berikutnya, ini aku coba ringkas menjadi simpelnya tuh collect, connect, sama kohesif. Ini biar gampang kayak 3C gitu ya. Nah, yang harus dikumpulin tuh apa sih gitu sebenarnya. Nah, soal ngomongin collect ini sebenarnya konteksnya itu bisa ke mengumpulkan ide lah sebanyak-banyaknya gitu. Ini bisa eksplorasi ke visual, bisa cari reference, bisa cari findings knowledge tentang brandnya gitu. Sebenarnya elemennya apa. Dan untuk memudahkan kadang-kadang kita bingung ya kayak mau cari apa sih gitu, mau pelajari apa yang mau kita cari nih gitu, referensinya atau entah idenya dari mana. Gampangnya aku tuh coba membagi bahwa satu objek itu selalu kayak punya dua sisi gitu. Satu sisi fakta, satu tuh yang sifatnya mitos. Maksudnya apa sih gitu? Gampang ya, fakta tuh yang real lah gitu, yang kita bisa lihat, bisa dilihat, terus memang apa ya, real, bukan bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu deh. Sedangkan kalau mitos itu bisa jadi kayak mitologi atau filosofi, sesuatu yang sifatnya itu lebih ada kayak ada meaning yang diartikannya lagi gitu, kayak bukan sesuatu yang sifatnya itu ini lebih abstrak lah, bukan sesuatu yang konkret gitu. Dan di antara fakta sama mitosnya juga dia bukan kayak dua unsur yang terpisah, tapi saling bersinggungan, karena di antara itu ada yang bisa digali juga nih, misalnya tradisi itu kan kadang ada sisi realnya, tapi ada sisi yang lebih kayak interpretasi secara abstraknya gitu. Atau kayak pop culture, sesuatu yang kita lihat di TV atau di majalah atau bisa di sosial media gitu kan. Budaya pop yang sedang berkembang kayak seperti apa gitu yang berhubungan dengan objek ini. Mungkin ini agak rumit, nanti bakal ketahuan nih kalau kita coba lihat dari case-nya Balon and Wish. Nih contoh lah ya, kita ngomongin balon aja nih satu gitu. Ngomongin fakta sama mitosnya balon. Secara fakta nih, balon itu apa sih? Oh, bentuknya bulat. Dia isinya udara. Karena isinya udara jadi dia ringan, bisa ngembang gitu kan, bisa terbang. Terus dari sisi mitosnya nih yang sisi satunya lagi gitu. Setelah dicari-cari ternyata balon itu kayak ada yang nyebutin balon itu kayak simbolnya out of body experience gitu. Terus ada juga yang kita kenal balon itu di berbagai budaya bisa jadi simbol selebrasi, kayak misalnya kita wisuda seringkali bawa balon, atau ada yang ulang tahun kita dekor dengan balon. Terus misalnya bawa kebahagiaan juga, kayak anak kecil misalnya nangis terus kita kasih balon terus dia happy gitu kan. Ini sisi satunya gitu. Terus kalau di tengah-tengah gitu, yang tadi ngomongin pop culture atau tradisi gitu, balon itu bisa jadi berhubungan dengan apa sih? Kayak ada misalnya film Up atau film itu yang pakai balon si badut yang balon merah itu aja kan udah beda banget kan gitu feel-nya gitu. Dan kalau dilihat findings sih banyak gitu, dan ketika masuk ke konteksnya Balon and Wish, maka semuanya harus masuk. Nah, itu dia gitu. Balik lagi ke tahap yang berikutnya. Nah, ini yang aku bilang gitu, kayak realnya itu nggak serapih kayak tadi, kayak dibagi fakta, mitos, nggak gitu. Kayak ya udah biarin aja gitu. Sketchbooknya seberantakan ini, sekadang-kadang misalnya kalian lagi cari keyword-keyword tertentu gitu, kayak cari cari nih di internet gitu, kayak balon tuh simbol apa gitu, misalnya terus tulis-tulis gitu, terus cari-cari nih unsur-unsur yang berhubungan sama brandnya apa, terus kepikiran lagi kayaknya balon bisa ada digambar kayak gini, lucu bentuknya gitu, sambil di sketch-sketch ya udah gitu, sebebas mungkin. Dan
ini mungkin cara aku gitu, kayak aku senangnya pakai keyword-keyword gitu, kayak cari tuh kalau misalnya dilihat di kiri kayak ada loved ones, being taken care gitu, kayak mainin keyword dan coba bikin mind mapping. Tapi cara ini tuh nggak semua orang cocok gitu. Kayak contohnya aku sama temen partner art director aku aja gitu, sama Ritter tuh caranya beda banget. Kayak aku tuh lebih banyak main pakai kata-kata, harus riset dulu, coret-coretannya kayak gini. Kalau Ritter tuh lebih intuitif gitu. Dia bisa jadi kayak langsung aja coret, kayak balon kayak gini lucu deh, bisa kayak gini gitu. Ya udah nggak apa-apa juga gitu. Nggak perlu dipaksain kayak kalian harus ngumpulin keyword sebanyak-banyaknya, nggak juga gitu. Tapi kalau yang tadi aku sebutin gitu, kayak ada fakta dan mitos itu, sebenarnya itu untuk membantu ketika, aduh harus nyari dari mana lagi ya, kayaknya stuck deh dari ini, balon tuh bentuknya bulat, terus bisa diapain lagi gitu, kayak nggak bisa diapa-apain, coba deh cari gitu. Lihatnya tuh dari angle lain, kayak balon tuh bisa jadi simbol apa sih gitu. Siapa tahu dari situ ada findings yang menarik dan bisa kalian tarik jadi ide brandnya. Ini yang tadi gitu, kayak kita akhirnya coba simpulin beberapa findings. Balon itu satu objek yang ringan yang seringkali dipersif sebagai symbol of joy and celebration. Terus balik lagi nih, tadi baru ngomongin balon, terus ada sisinya lagi whisk. Ternyata si whisk yang ini tuh sebutnya balloon whisk gitu, karena mungkin bentuknya kan kayak balon tuh secara shape gitu. Ternyata dipakai di proses memasak atau baking itu tuh dia untuk incorporate air into the mixture. Dan kita lihat lagi tadi kan ngomonginnya gift shop ya. Tadi tarik lagi nih gitu. Ngomonginnya udah bukan si namanya aja Balloon and Whisk, tapi ke giving itu gitu. Terus aku cari-cari gitu kayak kenapa ya gitu. Orang tuh ngasih kado tuh budayanya ada loh gitu di mana-mana di seluruh dunia gitu. Dengan cara yang berbeda-beda tapi selalu ada. Bahkan dari zaman dulu gitu udah ada gitu di act of giving tuh gitu, kayak ngasih persembahan mungkin buat dewa-dewa atau buat Tuhan atau buat raja gitu kan udah ada kan itu dari dulu. Kenapa sih gitu kayak bisa bertahan bahkan sampai sekarang, kita sesimpel buat orang-orang terdekat atau kayak lagi ada event ya tadilah gitu Natal, Lebaran, kita kirim-kirim hampers gitu. Ternyata itu secara psikologis gift giving itu tuh bisa kayak sifatnya tuh ringan. Dia kayak mengangkat spiritnya seseorang gitu. Makanya kenapa bahkan katanya nggak cuma spirit orang yang dikasihnya aja, tapi kita sebagai yang ngasihnya juga happy kan gitu. Kalau ketika kita kasih barang terus lihat orang yang nerimanya senang gitu. Nah dari sini tadi aku bilang tuh kita kan kadang findingsnya banyak banget gitu, dan bisa jadi banyak gitu yang menarik dan nggak tahu kayak mana yang harus dipakai. Nah, inilah masuk ke poin berikutnya. Gimana caranya kita menghubungkan poin-poin yang relevan sehingga kita bisa dapetin satu connection yang baik gitu. Dan aku coba rangkum kuncinya untuk bisa dapetin good connection itu apa sih? Pertama itu dipilah-pilah. Jadi harus bisa coba deh gitu, kayak ada yang dibagi kategori lah gitu, kayak oh ini kategori yang berhubungan sama udara nih contohnya gitu. Kayak tadi ngomongin saya balon warna-warni gitu. Ini udah beda lagi nih kelompoknya, coba deh dipisah-pisahin dulu gitu. Apakah itu bakal kepake atau enggak? Terus next-nya related gitu. Jadi tadi tuh ngomongin yang ringan-ringan, hubungannya apa nih antara si balon sama whisk? Misalnya oh dia sama-sama bentuknya bulat, terus sama-sama berhubungan sama udara gitu. Dan yang terakhir itu make sense, yang penting gitu. Kayak kadang tuh kita bikin hubungan yang cocok logi tapi nggak nyambung, yang kayak orang akhirnya nggak bisa apa ya, nggak bisa kayak maksa ini mah gitu. Jadi sensible itu menurut aku salah satu yang penting gitu untuk bikin apa yang kita bikin itu make sense gitu dan bisa diterima sama orang, terutama ketika kita present ke klien. Nah, inilah yang menurut aku penting prinsip connection ini gitu, karena yang tadi aku cerita, cara orang kerja itu kan ketika explore ide itu bisa jadi beda-beda gitu. Ada yang spontan banget kayak atau enggak kayak lihat di jalan ini kayak menarik deh buat project ini gitu. Tapi ketika kita mau mengkomunikasikan ini ke klien, bahkan ketika kita menyajikan karya ini nanti keluar gitu, kalau kita nggak punya connection yang make sense, itu tuh akan sulit untuk mengkomunikasikan sebenarnya idenya tuh apa gitu. Dan inilah gitu yang akan connection ini yang akan kita bawa terus sampai akhirnya kita turunin ke tahap-tahap berikutnya. Contoh nih di si Balloon and Whisk connectionnya tuh apa sih gitu.
kita lihat itu kayak balon ini dia ya. Oke. Ini balon itu dia represent the act of giving gitu. Kayak dia ngomongin tentang joy. Balon itu bahkan kayak bisa jadi part of gift itself gitu. Dan Whisk itu lebih dekat dengan produknya nih, karena dia kan F&B nih, barangnya ya tadi cookies, jualannya cake yang proses bikinnya itu melibatkan si Whisk ini. Jadi kedua ini kalau digabungin kita bisa ngomongin tentang something elevating gitu, ngomongin tentang joy moments dari si act of giving tadi yang berhubungan sama makanan. Terus kita balik lagi, balon itu berisi udara. Sedangkan whisk itu dia yang kasih udara supaya bisa ngembang gitu kan adonannya. Nah, dari sini ngomongin udara, ada udara. Oh, mungkin kita bisa mainin suatu visual yang ringan, yang kayak ngomongnya tentang udara yang ringan lah gitu semuanya. Dan secara bentuk tadi ngomongin si balon sama whisk ini tuh ada kemiripan. Dan ngomongin tentang shape similarity ini kita jadi prinsip yaitu si visual metaphor. Nah, yang kuning-kuning ini tuh dari mana ya? Sebenarnya ini proses ideation-nya gitu. Kita udah punya findings di kanan yang tadi kita sort, dan si connection-nya ini yang coba kita sarikan gitu. Kayak, oh ini yang ngomonginnya udara, ya udah deh coba kayaknya bisa, kayak menarik deh gitu. Visual mau main yang ringan-ringan, bisa terbang gitu. Terus karena ada kemiripan bentuk, sekalian aja gitu prinsip visual metaphor ini kita turunin ke implementasi lainnya. Dari sini kita udah lengkap nih, kita udah punya konten ngomonginnya tentang joy moments about food, secara look and feel itu semuanya tentang sesuatu yang ringan, yang bisa terbang, dan secara approach kita pakai visual metaphor. Dan connection-nya ini kalau kita simpulkan, kita bawa terus nih sampai akhir, Balloon and Whisk itu is an F&B brand yang ngomonginnya itu tentang light and airy theme. Nah, berikutnya nih, kita udah punya action-nya gitu. Terus gimana sih gitu caranya bisa nurunin ke desain sistem yang kohesif, yang biar nggak ngulang-ngulang itu lagi gitu. Ini ada beberapa poin nih, ada 4 poin penting. Yang pertama, kita stay relevant to the idea, atau mau dibilangnya itu ya idea lah, atau story, atau promise yang tadi kita udah punya si connection-nya tadi nih gitu, kesimpulannya tadi. Itu yang kita pegang terus. Yang kedua, kita define key visuals yang kuat. Key visuals tuh ya dari style-nya lah ya, kayak visual style-nya, terus elemennya itu gaya, elemennya apa aja sih yang kita punya, itu harus cukup ikonik dan bisa kita turunkan ke implementasi yang beragam gitu, yaitu yang poin nomor 3 gitu. Karena medianya itu banyak, gimana caranya kita memperlakukan media tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Dan yang keempat, ini brand guidelines. Ini kenapa aku bintangin, karena brand guidelines itu nggak sesimpel kayak, oh oke, gitu logo ada apa sih safe space areanya segini gitu, terus strukturnya dia grid-nya gimana. Nah, tapi guidelines itu lebih ke kayak sistemnya yang mencakup semuanya gitu, dan ini tuh kompleks banget, dan bisa jadi ini kayak tadi juga aku cerita di awal ngomongin brand guidelines bisa jadi satu sesi talk sendiri gitu. Tapi ya at least bisa kebayang dulu lah gitu. Kayak tadi setelah kita bisa tahu apa yang harus kita kumpulkan, cara mengumpulkan idenya seperti apa, dan ketika udah kekumpul gimana cara kita bikin connection, dan akhirnya ketika connection itu udah dapet, kita turunkan jadi satu desain sistem yang kohesif. Terus kayak gimana sih Kak maksudnya gitu. Nih kayak tadi setelah kita tahu kan kita semua ngomonginnya tentang visual yang ringan-ringan, yang bisa terbang. Itu tuh kita translate ke semua elemen gitu. Dari logonya, kita sesimpel mainin si balon yang atasnya itu bentuknya whisk gitu, si balon udara, tapi atasnya whisk. Jadi ngomongin si visual metafor tadi. Terus kalau bisa dilihat di sini si tipografi treatment-nya itu kita ada mainin kayak sesuatu yang terbang gitu. Jadi ada yang nempel ke sisi atas, ada yang nempel ke bawah. Sebenarnya itu kayak omongan yang belum tentu kita harus omongin ke klien gitu, tapi ini tuh satu feel yang coba kita bangun sehingga orang tuh bisa merasakan ketika kita ngomong ini tuh ngomongin tentang light and airy theme gitu, secara warna, secara pemilihan font, semua kesannya orang tuh bisa nangkep. Biar malam training, biar malam. Terus ke sini juga masuk ke blank cards-nya, karena tadi ngomongin yang ringan yang bisa terbang-terbang,
sistemnya juga sama, kita main kayak ada yang bisa ditarik terus seolah kayak si logonya itu si balonnya terbang terus muncul gitu. Ini produknya apa? Ada surprise elemennya gitu di situ. Terus ini visual metafor tadi, hubungan antara si logo sama si balon and Wish itu yang ada di logo gitu. Kita coba turunin ke ilustrasi-ilustrasi ini gitu. Ini masing-masing ilustrasi ini merepresentasikan masing-masing produknya Balloon and Wish gitu. Semuanya tapi yang digambarkan joy moment tadi gitu. Joy moment tentang food yang bisa terbang, ringan. Dan itu bahkan sampai ke fotografi produknya juga kita translate prinsip yang sama gitu. Kayak seolah bisa terbang-terbang, warna-warna yang digunakan semuanya juga ringan feel-nya gitu. Terus ini waktu itu karakternya masing-masing represent sesuai sama karakteristik produknya. Kayak ini wine, dia kayak ada wise man yang kayak seolah dia udah berumur dan age seiring berjalannya waktu gitu. Sedangkan untuk produknya teh, kita pakai sesuatu yang lebih calming karakternya. Dan tadi gitu ngomongin visinya si kliennya di awal, dia pengen packaging ini jadi satu key feature di brandnya. Dan kita lihat di tokonya itu ya memang packaging ini gitu yang jadi focal point-nya gitu. Bahkan kayak ini aku udah ambil dari Instagramnya si Balloon and Wish, pelanggan-pelanggannya itu banyak yang fotonya ya udah sesimpel kayak di rak yang penuh dengan packaging-nya itu gitu. Akhirnya ya bisa menjawab si visinya tadi bahwa pengen bikin satu brand F&B yang dikhususkan untuk gift shop gitu, dan secara packaging itu dia jadi key feature brandnya. Oke, nah tadi itu kan untuk case yang pertama kelihatannya kayak ideal banget kan gitu. Bisa nemuin koneksinya, terus kalau boleh diceritain juga, ini tuh memang salah satu project yang cukup ideal lah prosesnya juga gitu. Kayak kliennya langsung suka dan diimplementasikannya sesuai dengan apa yang kita rancang di awal gitu. Nah, untuk yang kedua ini project 55, ini projectnya lebih baru, di tahun 2019 kita kerjainnya, dan baru publish di web Thinking Room-nya kalau nggak salah 2021 ya, akhir tahun lalu lah gitu. Ini tuh lumayan rumit nih prosesnya. Itu proses kita untuk memahami dan mencari kayak solusi yang tepatnya itu seperti apa itu cukup panjang gitu, dan bisa dilihat gimana kita melalui proses yang berbeda nih sama Balloon and Wish tadi, tapi poin yang tadi gitu, ketika kita bisa bikin connection yang kuat dan menurunkan ke satu desain sistem yang kohesif, akhirnya bisa selesai dengan baik itu project-nya. Jadi project 55 ini apa sih gitu? Ini di Mall Taman Anggrek di Jakarta juga. Jadi dulunya mereka itu punya food court namanya Dapur Anggrek. Dan di sana itu jualnya sebenarnya barang makanan-makanan yang nggak semuanya street food sih, tapi ada juga yang kayak restoran-restoran Indo-Chinese ya secara menunya gitu. Ada yang Indonesia, ada juga yang Indo-Chinese gitu di situ. Yang dari luar, jadi ada yang dari kaki lima, ada juga yang ya restoran gitu, tapi lebih lokal lah ya, lokal street food gitu, dibawa ke mall ini gitu. Dan di tahun 2019 mereka tuh renov total, jadi semuanya itu dibangun ulang, dan mereka datang ke kita untuk bikinin brandingnya. Bahkan dari namanya juga diganti. Tadinya kan Dapur Anggrek, dan kita harus pikirin dari brandingnya apa. Challenge-nya apa waktu itu gitu. Gimana caranya kita bisa membangkitkan ini ya, rasanya. Kebayang nggak sih, coba deh kalian kayak makan di jalanan gitu yang rasanya tuh kaya banget. Ini kan udah buka puasa ya, nggak apa-apa ya ngomongin makanan gini gitu. Tapi melalui grafik tuh bisa kita seolah merasakan kayak si kekayaan rasa dan teksturnya ketika kita makan di local street stall ini gitu. Nah, tadi kan ngomongin dari nama juga kita harus tentuin nih namanya apa ya. Kita akhirnya lihat nih food court di mall-mall di Jakarta itu kebanyakan namanya apa. Dan ternyata mostly itu pakainya ini gitu, kayak ada food-nya lah, food, eat, atau semuanya berhubungan sama makanan, kitchen gitu. Apa ya gitu kira-kira nama yang bisa membuat brand ini stand out?
Nah, akhirnya kita terinspirasi dari tadi kan dari local street food stall kan. Akhirnya kita coba lihat nih di jalanan tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Nah, kita tertarik sama ini gitu, kayak seringkali banyak yang diulang-ulang ya, kayak pakai angka, kayak yang di kanan, Pecenongan 99, terus saya rasa bintang 5, harga kaki 5 gitu kan. Banyak muncul gitu kata-kata seperti ini. Terus pernah nggak sih gitu, kayak aku belum pernah ke Makassar sih jujur, tapi tebakan aku mungkin kayaknya mirip-mirip lah ya, kayak di Indonesia rata-rata kalau kita makan di jalan tuh suka ada kucing, gitu kan, yang kayak ikutan lewat-lewat. Nah, dari sini kita kepikiran kayak kenapa namanya nggak 55 aja ya gitu. Kayak ini kan nariknya dari kaki 5 juga nih, kebanyakan kaki 5 yang dibawa masuk ke mall. Ya udah gitu, namanya sesimpel 55. Jadi kita bisa mainin kayak si yang berulang ini. Terus kita ada ide juga di awal tuh, kayak lucu deh karena si kucing ini kayak lumayan ikonik kalau kita makan di jalanan. Tapi kucingnya kakinya 5 gitu. Jadi dia kayak jadi satu karakter yang memang punyanya si 55 ya Taman Anggrek gitu. Dari sini itu kita ada satu yang unik juga nih, 55 itu si angkanya kalau dibalik jadi kayak kan. Jadi logonya itu sesimpel kayak 55 tapi si A-nya itu dari angka 5 yang berulang terus dibalik. Nah, di awal itu kita berpikir visualnya bisa kayak gini. Jadi si yang garis putih ini kayak kalau kita beli makanan di jalanan kan kayak suka dikaretin, saya yang pedes karetnya 2 gitu. Jadi kita benar-benar semuanya ngambil dari unsur-unsur jalanan tadi. Gitu. Ini teksturnya. Terus karena namanya 55, sekalian semuanya tuh mainin yang berulang-ulang gitu. Kayak makan-makan, rame-rame, macam-macam makanan-makanan, minuman-minuman, semuanya main yang berulang gitu secara copywriting sistemnya. Nah, waktu itu kita udah coba juga nih masuk ke gambarannya, kira-kira nanti kalau udah di-apply ke tempatnya seperti apa. Kayak tadi si prinsip karet gelang itu tuh kita terapkan juga nih ke apa sih food stall-nya yang di food court-nya. Terus dari sini juga si kucing ini kan tadi jadi si kucing kaki 5 ini udah jadi ikonik karakternya lah ya yang udah kita rancang di awal gitu. Dia bahkan kita turunin ke ke signage buat toiletnya itu kepikiran kayak pakai centong terus sesimpel kucingnya ada yang cowok ada yang cewek. Udah berasa kayak lucu banget gitu ya, udah ada si kucing kaki 5, udah mainin unsur-unsur yang dari kaki 5 tapi dibawain jadi modern gitu. Tapi ternyata gitu kayak apa yang kita pikir udah ideal, ketika kita belum benar-benar memahami klien dan juga project-nya, bisa jadi itu tuh nggak works gitu. Kenapa? Karena ternyata untuk konteks ini, kliennya nggak suka kucing. Udah kayak, terus gimana? Kayak ya nggak mungkin kita paksakan juga kan gitu kayak, tapi ibu harus mau nih pakai kucing gitu. Kucing is the best option gitu. Ya nggak bisa gitu juga kan. Akhirnya kita coba deh scrap nih, udah deh nggak suka kucing, oke kucingnya ganti nih sama apa, kita bikin kayak gerobak-gerobak tuh bentuknya macam-macam ya gitu, kayaknya unik itu buat dibawa ke sini, siluet-siluetnya kayak menarik gitu. Akhirnya kita coba pakai gerobak, ternyata setelah kita present lagi, aduh kok kayaknya ini nggak ini ya gitu, kayak jadi nggak exciting gitu, berasanya siluet-siluet gerobak gitu di mana-mana gitu, nggak berasa gitu rich flavornya, itu kayak yang inget malah gerobaknya gitu, bukan sih makanannya. Akhirnya kita coba lagi, apa mungkin apa terlalu dingin ya gitu, kita coba gerobaknya itu kan siluet gitu. Akhirnya kita coba tambahin nih tekstur-teksturnya. Dari jalanan itu biasanya ada apa aja sih, ada tekstur misalnya kan kayak tukang gorengan kayak gitu suka pakai kayak koran atau kayak kertas ulangan gitu dibalik kan buat bungkus gorengan, atau ada yang bungkus pakai daun pisang, ada motif kayak paving block dari jalanan misalnya, itu tuh kita coba combine buat jadi elemen visualnya gitu. Tapi ternyata dari sini juga masih berasa kayaknya kurang ya gitu, ketika kita present dan discuss sama kliennya, kayaknya bukan ini deh gitu jawabannya. Kita coba lagi gitu kayak mungkin kurang ada makanan ya gitu, karena kalau dilihat di sini kayak makanannya nggak kelihatan kan gitu, kayak lebih fokusnya sama gerobak dan tekstur-tekstur. Mungkin apa kita harus lebih banyak munculin makanan gitu di sini gitu, di elemennya juga kita
tampilin bukan gerobaknya, tapi lebih ke alat-alat masaknya, kayak kipas sate, terus mungkin ada lampu petromak yang biasanya ada di gerobaknya, terus tusukannya, alat buat saringan gorengnya gitu. Ternyata dari sini juga masih berasanya kok terlalu kotor ya, jadi kayak terlalu jalanan gitu. Meskipun secara visual itu dijadiin udah clean gitu, tapi masih belum dapat gitu feel-nya. Kita coba lagi nih. Ini banyak banget nih percobaannya. Sampai kita bikin se-clean ini gitu. Coba deh kayaknya dari kemarin kayak masih alat-alatnya doang. Tambahin deh bahan-bahan makanannya kayak lagi dicincang-cincang gitu. Dari sini masih ternyata gitu responnya masih kurang bagus juga gitu. Kalau ini telurnya nggak berasa kayak yang enak, kan telurnya pucet banget gitu. Itu kayak bawang-bawangnya warna-warnanya pucet nih, makanannya kayak emang enak. Apakah enak gitu, kayak nggak berasa kayak jadi kayak terlalu apa ya, kayak dessert yang manis gitu, yang rasanya mungkin ringan gitu, bukan sesuatu yang berasa banget gitu, yang kebayang deh kayak makanan di jalanan tuh kayak apa rasanya gitu kan. Akhirnya kita tambahin lagi, mungkin apa harus ada ininya ya, kayak bunyi-bunyiannya kayak oseng-oseng, tek-tek, atau orak-arik gitu. Tapi dari sini pun kayak mendekati gitu, kayak udah lumayan exciting, tapi kok kayaknya masih belum belum tepat ya gitu, kayak telurnya nggak kayak telur, nggak real gitu, nggak berasa, nggak kebayang rasa telur atau rasa bawang-bawang ini wanginya tuh beda gitu. Akhirnya kita coba balik lagi nih, kita lihat gitu. Oh ternyata secara space dia kan memang mau bikin si food stall yang dari jalanan ini ketika masuk ke mall tuh jadi orang tuh makannya enak lah gitu, kayak dapetin si rich flavor makanannya tapi di tempat yang bersih gitu. Kalau di jalanan kan mungkin ya lebih ya kotor, berdebu juga gitu di pinggir jalan, tapi ketika di mall tuh kan enak tapi secara rasa tuh tetap dapetin kekayaannya gitu. Kita lihat gitu secara desain interiornya tuh memang se-clean ini gitu. Oh bener juga ya kalau misalnya grafiknya kita pasangin kayak gini, bisa jadi dingin banget gitu pengalaman ruang di sana. Bayangin gitu kayak dari temboknya, finishingnya, lantainya semuanya udah serapi dan se-clean ini gitu. Coba deh kita mungkin harus balik lagi ke jalanan gitu. Kita harus lihat sebenarnya apa sih gitu visual-visual yang ketika kita lihat tuh membangkitkan rasa dan langsung kebayang gitu loh. Ini tuh kayak gimana. Nah, akhirnya kita kumpulin gitu. Apa aja sih visual-visual yang khas gitu dari tipe-tipe makanan yang akan muncul di 55. Akhirnya kita dapetin, oh si piring-piring melamin ini tuh menarik loh gitu. Kayak rata-rata mereka seringkali pakai warna piring dan melamin yang lumayan khas gitu, si oranye, hijau, merah, putih ini gitu. Terus banyak juga mereka pakai angka-angka yang berulang atau angkanya itu dipasangin di hewan gitu kan. Dan seringkali kayak pakai emang real gambar hewannya gitu, kayak sapi, kayak sapi ada sapinya, terus kayak ayam, bebek itu ada juga gambarnya gitu kan. Nah dari sini kita akhirnya bikin connection-nya gitu, kayak idenya itu tentang contemporary twist to the iconic vernaculars gitu. Jadi kayak kita kumpulin unsur-unsur vernakular yang biasa ditemukan dari si makanan jalanan ini, tapi kita twist gitu, jadiin kontemporer. Contohnya ini gitu, kayak sesimpel warna aja. Dari warna ini yang kita ambil dari si perabotan makan melamin. Terus ini gitu, dari si bonnya itu kan biasanya kita kalau pulang abis beres makan di sini lumayan khas kan, kayak bonnya itu pakai bon kayak gini gitu kan. Kita bikin lah si bon ini jadi kayak kartunya gitu, kayak kartu namanya. Bukan kartu nama, sorry, ini kartu, kan di sana kayak pakai di food court itu pakai kartu khusus lah gitu ya buat makannya. Jadi soal kartunya itu pakai bon. Terus si angka yang berulang ini 5555 ini kita jadiin visual seperti ini. Gitu. Terus ini buat postingan di sosial medianya juga pakai seolah telurnya tuh dicap-capin 55, maksudnya kayak beragam type di sini. Terus opening soon-nya juga pakai si rolling door yang biasanya khas toko-toko ini. Terus kita coba bikin karakter kayak siluet penjual yang memang khas biasanya kita temukan di toko-toko
yang berjualan makanan di 55 ini. Kayak ada si koko-koko ini gitu yang dia sering kali kayak ya khasnya gitu pakai baju oblong, terus kayak pakai ada anduk karena kan biasanya panas tuh kan dapurnya, dan dia bawa beragam peralatan yang kayak lincah banget gitu, kayak masaknya jago banget. Terus dari konsep ininya apa, sign tiap tenannya itu juga kita memang ambil dari khasnya gaya-gaya signage di jalanan ini gitu. Terus ini buat masuk ke environmental grafiknya, kita bikin kayak poster bom yang ambil style-nya tuh kayak dari kecap, dari botol kecap gitu gayanya, dari banner, dari rolling door ini gitu. Semuanya kita coba combine, dan kayak tadi gitu ngomongin si kue tiaw sapi aciap nih contohnya gitu kan, kayak biasanya ada hewan yang dikasih cap angka ininya gitu, nomor si restorannya, terus ya udah kita bikin semuanya binatangnya dicapnya 55. Dan ini tuh kayak masuk ke apa si bakinya ketika orang tray pas ngambil makanannya, itu semuanya tuh jadi se-exciting ini gitu. Jadi ini tuh nge-balance si interiornya yang tadi udah clean banget, tapi kita tetap lihat visualnya clean gitu, tapi tetap dapetin si vibrantnya makan di jalanan. Terus tadi si karakternya kita kasih nama Koh Alim, dia bisa jadi merchandise juga, jadi kayak punya IP sendiri gitu si food court ini. Terus ini kayak biasanya kan suka ada kalender-kalender, poster-poster yang nempel-nempel di dinding, itu kita bikin juga jadi elemen grafisnya. Ini pengaplikasiannya. Dan kalau diperhatikan gitu ya, apa yang kita lakukan itu kita extend the concept itu nggak cuma design application-nya gitu. Kayak dilihat di sini fotografi produknya juga, fotografi buat portfolionya untuk kita menyajikan karyanya itu kita coba apply juga gitu. Kayak biasanya kan kebayang kan makan di kaki lima gitu, cuci piringnya tuh masukin bak bersabun kayak gini. Terus kayak ada bakul-bakul nasinya, cara apa sih bungkusan nasinya gitu. Ini tuh kita apply ke fotografi produknya. Dan itu tuh ya mungkin kan ini setelah di akhir project ya, kita udah bisa present portfolio gitu. Tapi ketika kita present ke klien juga, ini aku screenshot dari presentasi kita ke klien gitu. Mock up-nya itu kita memang pikirin yang feel-nya itu sesuai gitu sama feel di sana gitu. Kayak contohnya cari gambar interiornya yang memang sesuai gitu. Kita kan tahu mereka bikinnya se-clean apa, terus feel-nya misalnya elemennya banyak pakai kayu, banyak pakai warna putih, ya kita pilih lah gitu gambar-gambar interior yang memang sesuai. Dan ini yang kita present waktu ke kliennya, dan ini final foto-foto yang kita ambil untuk plan portfolionya. Ini kita sudah masuk ke penghujung presentasi. Jadi kalau misalnya kita coba rangkum nih dari awal gitu, designing brand identity itu nggak cuma sekedar bikin visual aja gitu, tapi kita tuh sedang mendefine soul untuk brand tersebut gitu. Terus apa sih poin-poin pentingnya? Yang pertama dari awal kita harus memahami dulu klien dan juga projectnya gitu. Jadilah partner yang baik gitu buat klien kalian. Jangan cuma jadi jangan terlalu megang ego sebagai desainer gitu. Kalau menurut aku ya, kayak kita mindsetnya harus kita sama-sama pengen bikin project ini berhasil gitu. Dan jadilah lebih eksploratif gitu ketika mengumpulkan ide gitu, segila mungkin dan seeksploratif mungkin. Tapi ketika masuk ke tahap berikutnya gitu, kita perlu pintar-pintar menghubungkan ide-ide yang relevan. Dan masuk ke berikutnya lagi, ketika itu udah punya connection yang kuat gitu, idea yang tadi lah, entah mau disebutnya idea, story, promise, atau apapun itu, the main connection yang kita punya itu, kita pegang supaya bisa bikin satu desain sistem yang kohesif. Dan sebenarnya ada 2 poin lagi, ini kenapa aku pisahin, karena ini ya panjang dan ada unsur yang lebih dari apa yang aku share tadi gitu, yaitu tahap berikutnya gimana caranya menjual ide ini, yaitu ketika present ke klien,
Dan yang terakhir, ketika kita udah handover project ini, kita harus bisa presenting satu guideline yang jelas gitu, yang akhirnya bisa diteruskan nanti sama tim internal kliennya gitu. Kenapa sih 2 poin ini aku pisahin? Karena ini tuh ada unsur lain lagi nih, kayak selling the idea itu udah bukan cuma ngomongin bikin visual presentation yang baik gitu. Ngomongin visual presentation-nya nih, saya tampilin mock-up-nya, terus kasih apa ya, gambaran tentang visualisasi proyeknya lah ya, itu cukup gitu misalnya dengan si cohesive design system yang kita udah punya. Tapi ketika selling the idea tuh ada cara presentasi, cara bikin flow presentasi, itu juga ngaruh gitu. Karena ketika kita jualan ide ini ke klien, itu tuh udah bukan kayak kita lagi project report di kampus present ke dosen gitu, yang kayak, oh ini tuh saya menerapkan teori ini untuk menyajikan perancangan ini gitu. Nggak gitu. Tapi kita tuh harus jualan idenya nih, gimana caranya supaya kliennya tuh kebeli gitu sama ide kita. Dan yang terakhir, presenting a clear guideline juga, ini tuh nggak bisa egois gitu. Kita harus paham tim mereka tuh kayak gimana, kapabilitasnya seperti apa gitu, tim internal mereka. Misalnya apakah punya ilustrator, atau mereka itu butuhnya tuh seperti apa, guideline yang tipenya tim mereka seperti apa gitu ya, supaya akhirnya guideline ini bisa kepake gitu. Dan kalau dilihat gitu, brand identity design process itu bisa jadi kita mulai itu dengan something yang messy gitu, benar-benar berantakan dan mungkin segila mungkin gitu. Tapi in the end gitu, sebagai desainer kita harus bisa come up dengan struktur yang jelas, yang akhirnya ini bisa diturunkan ke sistem desain sistem dan akhirnya nanti bisa dilanjutkan dengan tim internalnya dengan baik. Oke, ini kayak udah malam juga. Jadi cukup presentasinya. Terima kasih untuk semua yang udah dengerin sampai akhir. Aku kembalikan lagi ke Were kali ya abis ini. Kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi, boleh banget dengan senang hati. Thank you semuanya. Aduh, saya sampai speechless, saya nggak tahu mau ngomong apa. Karena sedalam itu sih ngeksplornya. Gitu ya. Serius. Bahkan untuk apa namanya ya, pengaman sama kerja di agensi nggak se-prepare itu dan tidak sedalam itu sih. Mungkin kan juga karena persoalan kendala waktu dan kondisi tim juga kali kayaknya. Tapi beberapa poin penting yang saya coba rekap ya untuk teman-teman yang hadir di sini. Ada juga yang sudah mau nanya. Teman-teman yang mau nanya silahkan. Yang mau on cam silahkan. Yang mau via chat juga silahkan. Saya coba bridging dulu sesi tanya jawab. Ini pengalaman ya. Pengalaman pas kemarin sempat jadi juri di Loka Rancang City Branding sebuah kota di Sulsel. Salah satu finalis dari 10. Saya malah melihat keanehan karena dia sebenarnya orang internal pemerintahan. Dia desainer di humas pemerintahan. Pas dia present si idenya, dia keluar dari briefnya dengan warna orange, kuning, dia buat biru dan pink. Saya bilang sama dia, kau ini kan orang pemerintahan, kenapa coba keluar dari brief? Dia atas nama inovasi katanya dan kreativitas, dia mau coba tinggalkan poin brief. Saya coba tekankan bahwa kita desainer, itu sih sebenarnya fungsinya kita adalah menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan orang ke orang lain. Saya mungkin coba satu pertanyaan ke Ira sebelum melempar ke teman-teman. Kadang kan juga terjadi sebuah kerumitan sih. Desainer kadang ngotot. Contoh kayak kasus kayak kucing tadi ya. Yang kayaknya udah asik sih. Kita sebagai desainer kayaknya udah asik sih, udah pas, udah relevan, udah matching, udah masuk dengan apa namanya hasil riset idenya kita kan. Tapi kadang kan kayaknya mau yang enggak. Karena bisa jadi mungkin pertimbangannya hal yang enggak make sense ya. Persoalan. Saya nggak suka sama kucing. Itu kan alasan-alasan yang sangat personal gitu ya. Cara untuk mentaktisi pada wilayah komunikasi itu kira-kira gimana sih? Mungkin Ira punya saran untuk teman-teman yang hadir malam ini. Mungkin lebih ke kayak komunikasi ketika kita dapat feedback kayak gitu ya. Gitu enggak? Betul. Dapat feedback. Waktu itu sih kita ya udah gitu, maksudnya kita terima aja gitu, kayak oke, coba deh gitu, kita cari lagi gitu ya, karena mungkin menurut aku mindset
juga yang harus dipikirin, karena bahwa kita tuh ketika come up sama design solution kayak bisa jadi nggak cuma satu kemungkinan gitu, kayak kemungkinan tuh bisa banyak gitu sebenarnya. Makanya ketika itu ditolak ya udah, maksudnya bisa jadi ada yang lebih baik gitu. Dan nggak jarang sih sebenarnya ya, dari konteksnya 55 kemarin emang kayak gitu. Kita di awal ditolak proposalnya, ternyata setelah kita kembangkan lagi dan jujur gitu, aku pun merasa kalau kita tetap keep dengan yang itu, mungkin hasilnya nggak akan se-vibrant yang sekarang gitu. Yang sekarang menurut aku itu lebih relevan, dan mungkin orang awam tuh tanpa harus dijelasin konsepnya apa, ya mereka udah familiar gitu. Kayak terutama ya mungkin kalau yang emang, ini kan konteksnya di Jakarta gitu, yang emang udah terbiasa dengan apa yang ada di sekitar dia gitu, ketika dia jalan-jalan ke restoran-restoran ini yang aslinya nih, yang di luar mall ini gitu, yang memang familiar gitu dengan visual-visual tersebut. Mungkin beda ketika dia si kucing kaki 5 ini, mungkin dia perlu waktu buat nyadar kok kucing itu kakinya 5 gitu. Dan dia perlu tahu dulu kayak kenapa sih pakai kucing kakinya 5 gitu. Belum tentu kan orang langsung nangkep gitu. Tapi yang terakhir ini kayak ternyata kalau menurut aku pribadi ya, kayak itu tuh akan lebih gampang ditangkap gitu sebenarnya. Dan kadang itu juga gitu ya, ketika kita kan sebagai desainer, kita yang mikirin konsepnya kayak ini udah bagus nih gitu idenya, tapi kita nggak tahu gitu apakah orang tuh bakalan nangkep apa enggak gitu kan. Nah jadi biasanya sih kita pas lagi apa namanya, kalau dapet feedback kayak gitu, jangan, kalau aku sih biasanya nggak langsung against di situ gitu, tapi kalau misalnya memang ada yang berseberangan atau kayaknya nggak setuju deh gitu, coba dicerna dulu gitu. Dan kalau misalnya memang ada yang perlu kita fight, kalau perlu kita siapin dulu apa ya, reason yang memang make sense gitu, kayak kenapa, at least kayak dipikir dulu lah gitu seberapa saat, jangan kayak langsung aduh sebel nih gitu ditolak gitu kan, kayak langsung enggak deh pokoknya ini udah paling bener, nggak gitu dulu gitu, kayak coba didengerin dulu, coba dicerna dulu gitu, kayak jangan-jangan oh ya bener juga ya gitu kan. Kayak karena ya gitu, kayak yang kemarin alasannya personal banget, dan tapi nggak jarang juga gitu, misalnya first presentationnya masih ditolak, tapi nanti setelah kita coba-coba lagi, kadang cuma butuh beberapa percobaan untuk tahu bahwa yang pertama ini yang tepat gitu. Kadang ada juga gitu yang kayak gitu, yang kayak akhirnya udah kita coba lagi, kasih next presentation kita kasih alternatif, tapi ternyata kayaknya yang pertama udah paling bener sih gitu, ya udah gitu kan, akhirnya it's just a process gitu, kayak udah nggak apa-apa gitu kan. Itu sih mungkin ya. Aduh, mantap sih, asli. Ini malam kita dapat daging semua untuk teman-teman yang ada di yang jadi peserta ini malam. Ini insight yang sangat luar biasa ya, yang bisa kita dapat, yang di-share sama Ira. Sebelum ini ada yang nanya tadi siapa? Atas nama iPad Ananda. Silakan bertanya, kalau mau camp silakan, kalau mau via chat silakan. Kasih waktu dan Kak, bertanya Kak. Oh iya silakan. Iya boleh. Iya, halo Kak, saya Gifar. Halo. Ya, saya mau bertanya Ki. Mungkin agak sedikit receh, tapi menurutku penting sekali ya Kak. Bagaimana caranya itu kita membuka omongan awal sama klien buat ini klien supaya bisa percaya sama kita untuk branding barangnya gitu ya, branding produknya. Bagaimana cara membuka pembicaranya begitu kan, supaya kliennya respect sama kita gitu. Itu mungkin itu. Oke. Mungkin ini ya, kalau tips dari aku sih, sebenarnya kita suka, kalau aku pribadi, aku suka kepoin dulu sih sebenarnya kliennya. Kayak misalnya kita tahu nih, misalnya kita kan gimana ya, kayak misalnya kliennya kontak nih si A nih misalnya gitu, kita cari tahu dulu gitu, misalnya background apa, atau kayak di awal itu kita jangan langsung ngomongin ke project dulu gitu, kayak kita kenalan dulu lah gitu sama kliennya gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa dapetin, nangkep satu things in common gitu loh sama kliennya, kayak misalnya anggap gimana ya, kayak oh ternyata setelah kita kenalan, oh dia ternyata sama-sama suka apa ya, suka film horor gitu misalnya.
kayak kita build dulu komunikasi itu gitu loh, kebayang nggak sama kliennya gitu. Atau misalnya ngomongin tariknya ke brand nih, saya kayak ngomongin kita coba cari tahu gitu kayak brandnya. Misalnya kamu senang, dia senangnya tuh brand apa, misalnya apa yang dia suka. Jadi kayak nggak selalu kayak ngomongnya itu fokus ke projectnya kita aja gitu, yang mau dibahas aja gitu kan. Jadi kita coba biar itu sebenarnya biar komunikasinya terbangun dulu tuh sama dia gitu, kayak udah enak dulu. Nah baru sebenarnya kalau ngomongin kayak gimana biar bisa trust, dari obrolan itu sih gitu. Kayak kita coba ngobrol sama dia dan coba ngomongin kayak share pandangan kita tentang brand gitu. Terus misalnya dengan project dia itu kita coba share gitu kan, kayak sebenarnya pendapat kita kayak brand dia misalnya bisa diapain gitu. Kita kasih aja pendapat dan mungkin share juga gitu sebelumnya kita pernah ngerjain apa aja gitu, portfolio sebelumnya yang relevan gitu. Kayak ini bagus deh. Kebenaran kita misalnya ya, dia mau bikin brand apa ya? Toko baju nih misalnya. Iya nih sebelumnya saya juga pernah ngerjain toko baju di sini gitu kayak. Terus ceritain aja gitu kayak waktu itu case-nya kayak gini gitu. Dan terus saya come up dengan solusinya seperti apa. Dan akhirnya itu tuh yang sebenarnya lebih nunjukin kayak pengalaman kita kan, kayak oh bayangin nih orang lu dulu pernah ngerjain ini gitu, dan dia ngerti banget gitu. Karena menurut aku kayak komunikasinya itu sih yang perlu dibangun itu gitu, kayak nggak cuma asal kayak pamerin iya saya pernah ngerjain ini gitu. Tapi gimana biar ngobrolnya enak dulu. Dan kadang ya kalau mungkin ini ya kayak kita juga pernah gitu karena jadi klien untuk konteks lain nih, misalnya bukan branding lah ya, misalnya mau desain kantor nih gitu, hire interior desainernya siapa gitu. Terkadang tuh bisa jadi bukan cuma kayak persoalan portfolionya doang, tapi gimana caranya kita tuh bisa ngobrolnya, diskusinya tuh enak gitu. Itu tuh bisa mempengaruhi juga sih gitu, kayak apakah dia bisa trust sama kita apa enggak. Kalau misalnya kayak orang ini kayak kerjaan bagus tapi kayak diajak ngobrol kurang enak deh gitu, kayaknya nanti susah deh diskusinya gitu. Itu juga kan ngaruh gitu sebenarnya buat membangun trust-nya dia sama kita. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Terima kasih untuk Mas Gifar. Ya. Mas Gifar ini yang bantu menyukseskan kegiatan ini ya. Dia ngajakin teman. Oh gitu. Ini saya coba simpulkan tadi dari jawabannya ya, bahwa paling penting sebenarnya adalah portofolio. Karena kita ngebangun komunikasi awal dengan klien, ujung-ujung yang pertama dikasih pasti adalah portofolio. Portofolio juga bukan cuma dalam bentuk format yang dicetak, bisa jadi mungkin sharing pengalaman, apa yang pernah teman-teman kerjakan sebelumnya atau Ira pernah kerjakan sebelumnya, matching dengan proyekan yang baru yang mau masukin ceritanya. Nah, ini ada yang bertanya lagi dari Eka Wetiros. Dia bertanya sejauh ini katanya dalam sebuah proses pitching atau present ke klien itu nyediain sampai berapa alternatif logo? Oke. Biasanya sih kita kalau di thinking room kita lebih percaya untuk kasih satu desain yang memang kuat banget gitu secara konsep dan implementasinya itu jelas gitu, daripada kita kasih banyak alternatif tapi kita sendiri nggak yakin gitu kayak mana solusi yang baik gitu. Jadi rata-rata sih kita come up dengan satu biasanya, tapi kita build tuh di awal konsepnya seperti apa, terus kenapa kita come up kayak gini gitu. Kita bikin performance lah gitu ya untuk nampilin kayak satu alternatif ini gitu. Tapi kalau misalnya memang ada alternatif lain, tapi jarang sih. Biasanya kita kalaupun kasih alternatif juga bisa jadi dengan konsep yang sama, tapi misalnya bisa juga kayak gini gitu. Tapi masih ada yang kita jagoin gitu. Dan kadang juga kan ada, kalau kita nampilin banyak itu, biasanya kalau yang memang dimintanya banyak. Jadi kadang kan misalnya ada klien yang butuh kayak kita perlu ada 3 alternatif buat di-compare gitu. Ya udah kita coba tampilin 3 alternatif, tapi meskipun kita kasih banyak alternatif, kita harus tahu sebenarnya mana yang kita rekomendasiin. Tuh, karena biasanya itu pasti selalu ditanya tuh sama kliennya. Kayak menurut kalian mana yang lebih oke gitu, dan kita harus bisa jawab gitu kayak kenapanya itu secara objektif gitu, bukan karena saya lebih suka yang gini, saya lebih bagus gitu, kayak nggak gitu kan gitu jawabnya. Kayak tapi kita harus coba pikirin gitu kayak sebenarnya kenapa ini bisa jadi jawaban yang tepat gitu alternatifnya. Atau ada satu lagi nih, kita pernah juga gitu come up dengan desain alternatifnya itu bisa sampai 10.
Karena cara kerja kliennya ini dia mau tes nih, mau dia sebar ke FGD. Nah ini juga beda. Ini bukan kayak, ini kan berarti yang kita bangun itu kita bikin stimulus nih untuk kita tahu sebenarnya orang itu jadi untuk kebutuhan riset kan gitu. Jawabannya itu bukan kayak oh untuk pilih yang desain A, ini desain A vote paling banyak. Enggak kayak pemilu gitu sistemnya. Tapi lebih kita buat dapetin insight nih, kenapa orang-orang tuh lebih suka yang A gitu. Yang digali itu insight-nya, oh ternyata orang-orang lebih suka yang A karena ini tuh yang paling ramah gitu kesannya misalnya. Atau enggak orang tuh kesan karena oh ini berasanya ini banget kayak apa ya, kayak green product gitu misalnya contohnya. Nah itu tuh yang mau kita gali. Jadi sebenarnya kalau tadi tanya berapa alternatif ya kita lebih percaya itu tadi gitu, kayak instead of kasih banyak mendingan ada satu yang kuat aja gitu kan. Tapi kita juga harus fleksibel lah gitu, jadi orang juga gitu kan. Ketika memang dibutuhkannya seperti itu gitu, kayak kita waktu itu perlu 10 ya udah it's okay gitu. Tapi harus tahu gitu ini tujuannya apa, kenapa harus ada 10 gitu. Sudah sangat terjawab. Ini tadi ada tanggapan dari pertanyaan si Gifar. Ini dari Egraf Sulsel, teman-teman Egraf Sulsel, dia ngasih tanggapan bahwa kadang katanya kendala itu bukan di portofolio sama desainer, cuma persoalan public speaking. Mungkin ini juga penting untuk di-share sama Ira ke teman-teman. Penting sih peran komunikasi dalam atau nge-treatment sebuah klien. Penting sih, karena menurut aku kita kan jasa ya gitu, nggak cuman ya kita bukan robot lah gitu. Justru yang bikin kita jadi apa ya, punya value itu sebagai desainer juga kan karena kita manusia gitu. Kita ada untuk memahami manusia yang lain gitu kan. Nah, untuk tipsnya gimana nih caranya supaya membangun untuk mengasah kemampuan komunikasi itu, mungkin ini bisa dicoba sih. Ini ada satu kebiasaan kita di thinking room, di tim internal kita itu kalau kita mau present ke klien, dulu tuh kita sering banget gitu. Sekarang sih udah agak jarang karena udah makin growing juga, terus kadang-kadang proyeknya udah padat juga gitu. Jadi jarang nih ada kesempatan kayak gini gitu. Tapi dulu tuh kita sering latihan dulu present sama teman-teman sekantor. Terus kita juga bikin kayak kurikulum thinking room lah gitu. Kayak kita bikin exercise tipografi, misalnya ngedesain poster, ngedesain, ada branding kurikulum juga gitu, yang lebih kayak mungkin briefnya agak main-main gitu, tapi sebenarnya itu buat ngelatih kemampuan branding kita. Dan itu tuh kita nanti present gitu ke sekantor, ke teman-teman kita. Dan ada satu lagi juga sekarang kita sering kali project roundup namanya, sejak kita WFH. Jadi kita kan semua kerjanya masing-masing nih di rumah. Kalau misalnya kita dulu di kantor kan sering ketemu, terus kayak misalnya lihat komputer sebelah, lo lagi ngerjain apa gitu, kayak bisa lihat, itu gimana sih caranya gitu. Terus dia ceritain nih, saya konsepnya gini-gini, ada idenya apa gitu. Kita bisa belajar kan dari teman kita yang lain gitu. Tapi karena kita sekarang kerjanya di rumah masing-masing, kadang-kadang kita secara berkala ada tuh namanya project roundup. Jadi saling ceritain gitu, masing-masing desainer present ke sekantor. Kayak dia lagi ngerjain project apa, terus ya misalnya idenya gimana, kayak gitu. Itu kan sebenarnya latihan ya, kayak untuk masing-masing desainer supaya mereka punya mengasah kemampuan public speaking mereka di grup yang kecil dulu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian kalau mau melatih kemampuan komunikasi itu bisa sama teman-teman kalian dulu tuh gitu. Bikin aja kayak gitu-gitu kan, kalau misalnya sama orang lain mungkin belum pede gitu, ya udah sama teman-teman terdekat dulu sering ngadain kayak gitu, itu tuh lumayan sih membantu. Dan kalau aku sendiri ini dulu setiap mau present aku latihan sih di rumah, jadi kayak aku ngomong di depan kaca, ya ini basic lah ya, mungkin kayak pernah tahu gitu cara-cara kayak gini kita ngomong gitu kan, ngomong sendiri gitu, terus kadang juga di record terus kita dengerin lagi gitu sih kira-kira. Yes, seprepare itu ya teman-teman, dan sepenting itu peran komunikasi. Jadi selain portofolio, kemudian pengamanan atau jam terbang, teman-teman harus punya modal komunikasi. Tadi menyambung juga dari teman-teman Egraf ya. Ini masih kayaknya pada curhat semua sih ini. ini jadi ini ya konsultasi. ini ada dari Onet, dia alumni DKV UNM. Mungkin kasusnya agak berbeda dia nih. Bagaimana dengan treatment klien yang go easy dalam artian yang oke, jangan aja buat aja pas ujung-ujung kok gini jadinya. Ada enggak sih treatment tertentu untuk menghadapi klien kayak gituan?
Kalau dari yang aku rasa ya, sebenarnya tipe-tipe klien yang gitu juga, pada akhirnya mereka pasti ada preferensinya juga. Makanya kenapa kayak di akhir misalnya dia bisa bilangnya, nggak suka gitu kan, kayak kenapa kayak gini kayak gitu, berarti kan dia sebenarnya punya preference kan gitu. Cuma dari awal dia nggak ngomong aja kayak ya udah saya bebasin aja dulu gitu. Nah dari situlah kayak kesempatan menggali sebenarnya dia maunya apa tuh waktu present kalau aku biasanya gitu. Jadi kayak misalnya nggak sukanya kenapa gitu, terus kita cari reference bareng-bareng misalnya kayak kalau ini oke nggak, kalau kayak gini jadinya diskusi aja gitu, nggak harus kayak oh oke terus udah kita pulang terus mikir lagi terus nanti ditolak lagi gitu. Tapi kita coba gitu gali di situ kayak sebenarnya dia tuh maunya apa. Kita juga ada sih gitu kan tipe-tipe yang kayak gitu kayak ya oke lah gitu sok bikin aja dulu gitu. Tapi udahnya ternyata masih present, oh iya ya suka ya tapi kayaknya ini kurang deh yang bagian sini, tapi kayaknya ini mending gini gitu. Nah itu mungkin cara dia komunikasi aja gitu kan, dan kita mesti ya pinter-pinter lah gitu kayak menggali kayaknya dia nggak suka deh, kayak dia maunya yang gini gitu sebenarnya. Dan bisa jadi memang si first presentation ini gitu yang buat menggali itu gitu, jadi kayak ini tesnya lah gitu kayak stimulus nih oke nggak ya dia kayak suka bagian mananya gitu. Terus mungkin di ini juga ya di bagian awal juga gitu. Biasanya kita seringkali ngadain kick off meeting namanya, yang itu part untuk memahami klien ya kan. Jadi kita kayak interview aja, misalnya ngobrol-ngobrol sama mereka ya gali sedalam mungkin gitu. Kalau misalnya dia memang nggak bisa apa ya ngomong yang terlalu detail tentang produknya gitu, tentang produk tentang brandnya, coba deh gitu kayak tanya-tanya tentang preference dia, cari tahu gitu kayak misalnya ternyata nih orangnya senang meditasi gitu. Atau dari cara dia ngomong dia sebenarnya philosophical banget kayak selalu ngomonginnya iya nih filosofis banget terus kayak pikirin oh hidup tuh kayak gini kayak gitu gitu. Mungkin dia bakalan suka kalau kita present sesuatu yang memang meaningnya tuh deep gitu. Tapi kalau misalnya memang kita lihat dari ngobrol orangnya praktikal banget, kayak dikasih yang bertele-tele dia nggak akan nangkep tuh. Ya udah gitu kayak dari cara kita presentnya kita kasih idenya juga sesuatu yang ketika kita present tuh nggak bertele-tele deh gitu. Supaya dia juga akhirnya nangkepnya gampang gitu idenya. Itulah cara trik-trik Jadi untuk menghadapi teman-teman ya, beda klien beda treatment pastinya, dan makanya klien treatment itu hal yang Anda tidak pelajari di YouTube karena sangat berpengaruh dengan jam terbang lah ceritanya. Mungkin teman-teman sering dapat proyekan, teman-teman pasti kan semakin berpengalaman. Kemudian ini ada yang nanya, Amanda Tasya, kayak agak berat pertanyaan ini. Izin bertanya Kak, sampai di titik ini, dulu proses ekspor ini seperti apa? Pasti ada proses trial and error sebelum mencapai sebuah ide. Kemudian ada enggak apa sih tahapan-tahapan sampai Ira jadi sekarang gitu ceritanya? Kalau aku sih kayak tadi tuh yang aku sempat share gitu. Si sketsa aku mungkin aku sambil share lagi boleh. Nih kalau mau dilihat aku tuh cara kerjanya hampir ya sampai sekarang juga tetap seperti ini sih. Masih tadi. Nah ini. Tuh. Ini real sketsa aku buat Balon and Wish gitu di saat itu tuh kayak tanggal lagi bener. Ini nggak kayak dibikin belakangan gitu. Kalau aku tuh tipenya yang seneng cari keyword-keyword yang relevan dulu gitu. Cara eksplorasi ide aku tuh seperti ini. Jadi cari nih, biasanya kan ada Balon and Wish gitu. Terus saya gift shop, cari gitu. Cari aja beneran real, ketik di Google gitu. Kayak balon meaning gitu. Atau enggak balon wish itu apa gitu kan meaningnya. Terus saya gift giving meaning, atau misalnya filosofi behind balloon atau apa gitu. Kayak cari-cari gitu dan kadang-kadang tuh dapetin keywordnya dari situ kalau aku gitu. Perlu kayak ada verbalnya dulu untuk dapat cari si visualnya gitu. Sambil ya seringkali nyari-nyari juga referensi juga gitu kan. Kayak cari-cari dari studio lain misalnya kerjaan-kerjaannya. Dan yang dilihat tuh sebenarnya kalau aku biasanya lebih ke approach-nya. Jadi bukan kayak visualnya ini bagus gitu. Terus akhirnya coba ikutin ubah-ubah dikit enggak gitu. Tapi mungkin ini bisa yang lebih ilustratif gitu approach-nya, atau kayaknya perlu yang lebih simpel deh. Kayaknya ini menarik bisa kita apply gitu. Biasanya kalau aku kayak gitu. Tapi
caranya orang tuh beda-beda sih gitu ya. Kayak kalau aku sendiri ya ini sih yang nyaman cara eksplorasi idenya kayak gini sampai sekarang juga gitu. Kalau trial dan error dalam mencapai ide sampai sekarang juga masih tetap kayak gitu gitu. Nggak jarang kayak udah coba kayak pas sharing ke Mas Erik gitu. Kayaknya kurang ya ini mah gitu. Karena ya itu tadi sih kalau aku tuh malahan ya seringkali kan kita nggak pede nih kalau misalnya pernah nggak sih ngerasain kayak apalagi kalau lagi kuliah ya misalnya ngerjain terus dilihat sama temen terus ditutup laptopnya kayak nggak mau dilihat kayak malu gitu kan. Nah kalau aku tuh sekarang malahan setelah sekian lama di thinking room malah nggak pede kalau misalnya belum nanya temen gitu. Jadi si eksplorasinya itu tuh selalu aku share gitu idenya gitu kayak ke teman-teman terus pengen tahu gitu pendapat mereka apa. Itu tuh sebenarnya kayak proses trial and error yang sebelum trial error ke klien gitu sih kalau aku ya kayak sampai dapetin nanti idenya tuh gimana gitu. Gitu sih mungkin. Siap, aman. Ini juga sambil ngerangkum pertanyaan dari Muhammad Yusri juga sih, hampir sama tadi persoalan metode riset. Kemudian ini ada yang nanya pribadi, ada nggak sih buku referensi atau artikel yang bisa nambah wawasan seputar brand identity yang selama ini mungkin Ira baca dan jadikan sebagai pegangan? Apa ya? Kalau aku jarang sih, tapi aku tuh sebenarnya jarang baca buku. Tapi aku seringnya liatin ini, kalau misalnya lihat studio-studio nih, misalnya buka yang sering share thinking behind-nya tuh pentagram, terus base design, ini yang aku sering lihat ya. Terus Collins, terus suka buka juga dari brand new under consideration, karena aku sering bacain tuh kayak dia thinking behind-nya tuh apa gitu. Nah itu tuh lumayan membantu sebenarnya. Jadi kayak dapetin wawasan approach orang tuh kayak oh ini dia dari sisi ini gitu, idenya gitu. Itu sih kalau aku mah sering bacanya. Kalau buku sebenarnya nggak ada sih kayaknya. Jarang baca buku. Ini saya mungkin mengambil ya pertanyaan terakhir. Tapi sebelum pertanyaan terakhir mungkin ngerangkum kali tapi udah kejawab sih tadi di tengah sesi persoalan gimana menghadapi klien yang reward yang mungkin bagi kita ideal tapi menurut klien masih kurang. Tadi udah dijawab sama Ira di tengah sesi. Saya coba ngambil untuk pertanyaan terakhir. Ini curhat lagi kayaknya sih. Kak, izin pertanyaan dari Denny Septian. Kak, izin bertanya. Ketika kita melihat suatu brand yang memiliki potensi yang kuat, tapi pada sisi branding, kita nggak mungkin kurang, nggak pas, atau nggak relevan, dan kita punya keinginan, kira-kira untuk masuk dan nge-treatment klien, ada nggak sih metode tertentu biar bisa keterima? Biar bisa gimana nih? Ini nge-treat kliennya? Atau? Jadi ada brand yang menurut kita potensial besar, cuman belum scale up lah pada sisi branding, nggak terlalu kuat, dan kita kepikiran kayaknya kok ide yang kayak gini dipakai kayaknya cocok deh untuk masuk ke mungkin brand owner kali yang dia maksud. Untuk masuk ke brand owner itu ada nggak sih metode-metode tertentu? Oh, maksudnya kita yang jemput klien Betul. bola gitu ya? Kayak mungkin kayak skema pitching gitu lah. Oh, oke. Sebenarnya sih itu aku mungkin kurang punya pengalaman buat situ karena kita nggak pernah yang kayak kita approach duluan ke misalnya nih kita ada idea ini kayaknya misalnya Bukalapak harus di rebranding nih kayak kita ada idea terus kita approach ke mereka sebenarnya belum pernah jadi kayaknya aku nggak bisa kayak kasih tips juga kan karena nggak ada pengalaman ke situ gitu mungkin untuk spesifik itu sih karena belum pernah ini juga jadi kurang tahu tuh kayak pasti gimana. Siap, aman. Nah, jadi saya anggap cukup ya untuk teman-teman sesi nanya. Kalau teman-teman masih kurang puas atau ada yang bertanyakan, teman-teman juga bisa melihat behind the proses selama ini yang Ira lakukan dengan teman-teman di Thinking Room. Teman-teman bisa cek websitenya Thinking Room. Teman-teman bisa kepoin IG-nya Thinking Room. Dan teman-teman bisa follow IG-nya Kak Ira ya. Teman-teman yang melihat aktivitas bawa baby ke kantor untuk present. Kebayang sih kok gede gimana jadinya. Masih kecil. Lumayan rempong. Jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup. Sekarang saya serahkan ke Ira untuk
Mungkin sekadar closing statement, ada enggak sih saran, tips, dan trik untuk teman-teman yang lagi baru belajar desain atau mungkin lagi ingin ngebangun studio bareng teman-teman, ada enggak sih masukan dari Ira, base pengalaman, apa sih yang harus mereka lakukan biar tetap solid dan bisa jadi mungkin akan sebesar Thinking Drone? Mungkin ini sebenarnya aku mengutip dari Mas Erik juga sih, kayak ada salah satu yang aku ingat gitu dari dia pernah bilang juga gitu, ketika kita ya gimana untuk stay di sinilah gitu ya, kayak melakukan apa yang kita lakukan sekarang, sebenarnya penting untuk stay konsisten itu sih gitu, kayak konsisten dengan apa yang kita lakukan. Terus mungkin kalau dari aku pribadi nambahin dengan konsisten dengan apa yang jadi interest kita kali ya, kayak untuk itu evolve terus dan kitanya berubah sih pasti ya, kita namanya manusia juga, kita growing, kita pasti evolving terus gitu. Tapi kayak kalau misalnya memang ini jadi satu interest kita, ya pegang aja itu gitu, teguh gitu. Kayak aku merasa kenapa aku tetap stay di sini gitu, kenapa masih melakukan ini, karena memang tadi aku bilang kalau buat aku branding itu menarik gitu, kayak setiap kali aku selalu ketemu dengan personality yang baru, ketemu dengan cerita yang baru, case yang baru, tantangan yang baru gitu, dan itu yang jadi jadi makanan yang membuat aku terus ada di sinilah gitu, kayak tetap masih semangat untuk ngerjain ini gitu. Jadi carilah itu, kayak sebenarnya kenapa sih kalian suka untuk mengerjakan apa yang kalian kerjakan lah, kayak nggak semua orang harus jadi brand designer kan gitu, kayak ya jadi desainer ya kalian pasti punya interestnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, skillnya masing-masing. Mungkin dari coba semoga apa yang di-share hari ini nggak harus poin brandingnya lah gitu, tapi semoga ada yang bisa diterapkan lah ke interest kalian apa gitu, kayak ya keep doing whatever it is gitu. Dan kalau memang itu yang bikin kalian happy, ya lakukan aja terus gitu. Mungkin gitu ya. Semoga sharingnya bermanfaat. Sangat bermanfaat pastinya sih. Ini daging semua sih ini malam teman-teman dapat. Saya yakin banyak yang hal-hal selama ini teman-teman belum dapat, entah di YouTube, di bangku perkuliahan. Saya yakin teman-teman sangat dapat insight ini malam dari Ira. Mudah-mudahan sesi ini masih bisa terus berlanjut. Besok-besok kita masih bisa ngundang Ira untuk ngisi lagi mungkin dengan tema yang baru lagi. Boleh. Sebelum saya tutup, mungkin saya minta teman-teman untuk on cam ya, kita foto bareng dulu lah. Sebelum kita tutup. Dan jangan lupa ya teman-teman, follow akun Ira Karela di Instagram dan follow akun Thinking Room. Jadi sudah waktunya untuk ganti referensi. Kalau teman-teman yang baru mulai belajar desain, ganti referensi. Teman-teman follow Thinking Room, teman-teman follow Rick Wijaya, teman-teman follow Ira Karela. Teman-teman coba on cam dulu, kita coba sesi foto ya. Coba kita sesi foto sama Kak Ira sebelum kita bubaran. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Terakhir 91 orang. Oke. Cuma ambil gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, coba ambil gaya. 1, 2, 3. Banyak juga ini. Slide ketiga, coba ambil gaya. Oke, terakhir slide keempat. Coba ambil gaya. Oke. Jadi sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih ke Ira karena sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan teman-teman, khususnya teman-teman desain dan penggiat desain di Makassar. Sangat-sangat terima kasih mewakili teman-teman dari Imagine Academy. Ini sebagai langkah awal sih. Terima kasih juga. Ini udah sampai malam-malam nih nyempetin. Pasti udah pada ngantuk kali. Sekarang udah setengah malam ya kalau di Makassar. Udah mau jam 12. Jam 12, iya kan. Thank you 14. semuanya. Oh ya, mudah-mudahan Dira sama keluarga, Mas Ega dan Kai sehat, teman-teman di Thinking Room juga semakin berjaya.
Boleh mungkin Amin, besok ke amin. Makassar ya kita undang. Boleh, nanti kita sampaikan. Ya titip salam sama Mas Erik. Oke, terima kasih untuk Ira. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang hadir juga malam ini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih bertanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya kasih aplaus untuk Ira. Thank you, Ira. Thank you. Thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Iya, selamat malam. Thank you Kak Ira. Sampai ketemu ya di tanggal 20 untuk sesi ilustrasi. Sesi keempat. Kita masuk Banyak sekali pertanyaan tidak dijawab, Kak. Saya tahu keterbatasan waktu dan Ira lagi ada anak kecil dan kita sudah lumayan ngambil waktu sih. Mungkin dengan waktu teman-teman mungkin yang ada mau nanya bisa langsung ke IG-nya Ira atau IG-nya Bikin Room. Intinya ini waktu. Thank you Kak Were. Thank you Kak Were. Berhenti thank you Kak Were. Oke. Sampai ketemu ya di sesi keempat. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap, saya ucapkan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.